Kristus Tuhan. Dan kami mengucapkan selamat Hari Natal buat saudara dimanapun saudara berada. Pada saat ini, mari puji namanya saudara. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan sama-sama saudara yang ada di rumah. Mari bersuka cita sama-sama saudara. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam, haleluya. Saudara, kita bersuka cita hari ini karena Tuhan selalu baik di dalam hidup saya dan di dalam kita semua. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama, bersorak bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan sukacita Tuhan tercurah. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Tuhan Yesus, Kau baik bagi kami senantiasa. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, Yesus Kristus lahir. Come on, sing. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, Yesus Kristus lahir. Haleluya. Mari bersorak saat ini dimanapun saudara berada. Mari puji nama Yesus Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, Yesus Kristus lahir. Oh, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga.
Kristus lahir. Yesus Kristus lahir. Oh, Yesus Kristus lahir. Haleluya, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bawa kehidupan saudara sebelum tahun ini selesai. Mari selalu ingat Dia Tuhan yang baik bagi hidup kita. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa dan Rajaku. Kau Raja di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu saudara. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan Kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa dan Rajaku. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Mari angkat tanganmu saudara. Segala yang baik ada karenamu, Yesus Tuhanmu. Mataku tertuju hanya padamu. Haleluya. Segala yang baik
Ya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, terpelihara, dan ucapkan syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang telah menyertai ya sepanjang tahun ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Yuk kita sama-sama pejamkan mata dimanapun saudara berada, masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bisa ada dalam penghujung tahun 2021 ini Tuhan, di bulan Desember. Kami ucapkan syukur untuk anugerah yang terbaik, untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berbicara atas setiap kami Bapa. Pakai hamba-Mu supaya hamba-Mu bisa menyampaikan seperti yang Tuhan kehendaki, dan kuasa dan kasih-Mu, hadirat Tuhan mengalir saat ini dan menjamah setiap anak-anak-Mu dimanapun kami semua berada dan apapun keadaan kami. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyertai, Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatunya menjadi baik. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom, apa kabar semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik, karena Tuhan Yesus luar biasa. Dan ini adalah khotbah lepasan satu yang kita bisa renungkan sebelum kita masuk ke dalam tahun ke 2022. Dan saya percaya banyak hal-hal yang akan saudara dan saya dapatkan dalam firman ini, seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada saya, dan saya percaya ada kuasa Tuhan yang mengalir atas setiap kita. Saya beri judul khotbah ini adalah First and Foremost, ya, First and Foremost. Yuk katakan dengan saya apa? First and Foremost, yang pertama dan yang terutama. Nah saudara, kalau kita melihat ke belakang sebentar, tahun 2020-2021, rasanya kita semua sudah mengalami begitu banyak ups and down, ya, naik dan turunnya sepanjang tahun, dari mulai pandemi Maret tahun 2020 sampai akhir tahun ini nih, bulan Desember ini, banyak hal yang kita alami. Saya percaya banyak hal-hal yang mungkin mengagetkan kita, bahkan terlalu banyak yang bisa mengagetkan hari demi hari. Saya tahu banyak orang-orang yang bisa mengalami kesakitan atau jatuh dalam sakit atau COVID dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang mengalami kekurangan di dalam usaha, di dalam pekerjaannya. Ada orang-orang juga yang mengalami kehilangan orang-orang yang dikasihi mereka. Saya juga mengalami itu, kehilangan ibu saya tahun ini saudara. Banyak hal yang terjadi, tapi kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Nah sepanjang tahun 2021 ini, kita kadang-kadang kita berpikir, wow, kok bisa ya penyertaan Tuhan membuat kita sampai hari ini ada. Itu karena kemurahan Tuhan. Nah memasuki tahun 2022, kalau saudara mendengar berita-berita, kita juga rasanya belum lepas dari yang kita alami sepanjang tahun ini, the ups and down-nya. Lalu kita masuk tahun 2022 dan begitu banyak pakar-pakar yang bercerita ini dan itu, dan hal-hal yang membuat saudara dan saya bisa khawatir kalau kita mendengar itu. Belum lagi kemarin katanya ada varian baru dan lain sebagainya. Dan itu semua membuat kita mungkin akan berspekulasi, ya. Spekulasi apa yang akan terjadi tahun 2022. Apakah tahun 2022 akan menjadi sama seperti tahun 2021 atau 2020, even worse? Ya, apakah ini akan menjadi lebih baik? Dan banyak orang, para pakar-pakar, kalau saudara baca berita-berita juga sama. Semuanya bercerita tentang apa prediksi mereka yang akan terjadi di tahun 2022. Yang sebentar lagi kita akan masuk ke dalamnya. Nah saudara, kalau kita tinggal
Masalahnya gini, kalau kita tinggal di dalam kekhawatiran, tinggal di dalam memikirkan apa yang akan terjadi tahun depan di 2022, semuanya yang pasti adalah gak ada seorang pun tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Dan kalau kita terus spekulasi apa yang akan terjadi di tahun depan, maka yang terjadi adalah saudara dan saya mungkin bisa mengalami yang namanya kekhawatiran. Kita bisa jatuh di dalam hal yang kita nggak perlu masuk di dalamnya. Nah, firman Tuhan Matius 6 ayat 34. Yang semangat dengar firman Tuhan katakan amin. Ya. Matius 6 ayat 34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ya, jangan kita khawatir akan hari besok. Karena hari besok, hari esok atau masa depan itu saudara mempunyai kesusahannya sendiri. Ada hal-hal tantangannya sendiri. Jangan kita khawatir akan hari esok atau dikatakan jangan, dalam bahasa saya saudara, jangan spekulasi hal-hal yang akan terjadi di depan karena sesungguhnya nggak ada yang tahu apa yang terjadi di depan. Saudara, di luar apa yang firman Tuhan katakan, kalau kita memikirkan terus spekulasi apa yang terjadi di depan, yang terjadi adalah kita bisa khawatir. Ya, dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yuk katakan dengan saya, 2, 3, apa? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukup untuk sehari. Artinya kalau kita bisa fokus sama apa yang kita bisa lakukan hari ini, yang terbaik di mata Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan justru akan memelihara kita juga di masa-masa yang mendatang. Haleluya. Nah saudara, kalau kita penuh dengan kekhawatiran seperti ini, spekulasi dan lain sebagainya, orang bisa, ini saya perhatikan ya, kekhawatiran itu dampaknya memang luar biasa ya. Kalau disebut katakan jangan kamu khawatir, ini keputusan kita. Saudara bisa memilih untuk khawatir atau tidak, karena kekhawatiran datang dari cara saudara berpikir. Apa yang kau biarkan memenuhi pikiran saudara. Dan kalau orang tinggal di dalam kekhawatiran begitu lama tanpa disadari, dia enggan untuk berpikir besar. Ya, orang yang terlalu tinggal di dalam kekhawatiran jarang yang bisa berpikir besar, bermimpi besar, berharap sesuatu yang baik di depan. Begitu. Apalagi kita mau masuk ke tahun 2022 sebentar lagi. Kalau kita tinggal dalam kekhawatiran, kita harus free from that. Lepaskan dirimu dari segala macam kekhawatiran yang saudara nggak perlu tinggal di dalamnya. Karena kalau kita nggak hati-hati saudara, kita bisa menjadi orang yang tanpa disadari sudah tenggelam di dalam kekhawatiran. Kita menjadi orang yang negative thinking, selalu berpikir negatif, selalu banyak komplain, ya bersungut ini, bersungut itu. Kalau kita nggak hati-hati dan kita tinggal dalam kekhawatiran saudara. Saudara khawatir akan kekurangan, saudara nggak suka melihat keberhasilan orang. Dan itu dampak dari seseorang yang terlalu lama tinggal di dalam kekhawatiran, dampaknya kemana-mana saudara. Mereka akan khawatir kekurangan inilah, kekurangan itulah, sukar untuk memberi dan lain sebagainya. Bahkan iman mereka akan sukar untuk bekerja dengan semestinya. Karena fokus mereka adalah pada dirinya sendiri. Kalau orang khawatir, saudara, fokusnya adalah pada dirinya. Bagaimana saya bisa lepas, saya bisa nggak mengalami ini dan itu. Jadi masalahnya adalah dirinya. Mereka fokus kepada dirinya sendiri. Dan di mana itu terjadi, saudara, sukar untuk orang bisa beriman kepada apa yang telah Tuhan sediakan. Bahkan dia akan sulit untuk berharap kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan kasih satu solusi di ayat sebelumnya.
Ini yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan bukan spekulasi hari esok. Karena kita lakukan itu, kita bisa tinggal dalam kekhawatiran karena nggak ada yang tahu apa yang terjadi hari esok. Ya, yang perlu kita lakukan adalah ayat yang 33. Coba kita buka ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu. Dan ini solusinya. Ya, jadi konteksnya dalam ayat pasal ini adalah bicara tentang makan, minum, pakai, segala sesuatu yang kita butuhkan. Orang khawatirkan itu di masa depan. Bisa nggak ya saya memenuhi semua itu? Akankah ada sesuatu yang mencukupkan kebutuhan saya? Itu orang yang mereka biasanya khawatirkan. Dan firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, makan, minum, pakai, kebutuhan saudara akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberikan kita solusi. Sebagai anak-anak Tuhan, carilah dahulu kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dan tinggal di dalamnya. Kalau saudara dan saya tinggal di dalam kehendak Tuhan, ya, saudara nggak perlu khawatir akan hari esok. Kita nggak perlu menjadi orang yang spekulasi akan hari esok. Karena kenapa? Karena hari esok Tuhan janjikan akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Pemeliharaan Tuhan akan Tuhan tambahkan dalam kehidupanmu. Apa yang menjadi kebutuhan saudara, God will take care of it supernaturally. Haleluya. Kalau kita tinggal dalam kehendak Tuhan, kita tinggal mencari apa yang menjadi kerinduan Tuhan dan kita hidup di dalamnya, kita nggak perlu menjadi orang yang khawatir akan hari esok. Karena pemeliharaan Tuhan akan datang kepadamu. Ya. Haleluya. Yang penting kita ketahui adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kebenarannya. Dan itu kita tinggal di sana. Saudara, firman Tuhan katakan begitu banyak janji-janjinya bagi setiap kita. Mari saya akan bukakan beberapa. Bahwa Tuhan inginkan keberhasilan saudara. Bagi setiap kita yang mungkin khawatir, saya tulis ini. Yang pertama, Tuhan inginkan keberhasilanmu. Ini yang Tuhan inginkan. Kalau saudara sedang memikirkan apa yang saya harus lakukan tahun depan. Ya, apa yang saya harus kerjakan dan apa hal-hal yang saya harus siapkan dan lain sebagainya. Dan ada beberapa di antara kita yang mungkin khawatir. Dengar baik. Tuhan Bapa inginkan keberhasilanmu. Amin. Ya, firman Tuhan katakan Mazmur 35 ayat 27b, Tuhan itu besar. Ya, Dia menginginkan keselamatan hambanya. Dalam bahasa Inggris disebut seperti ini. Bisa munculkan let the Lord be magnified. Yuk sama-sama 2, 3. Let the Lord be magnified. Biarlah Tuhan diagungkan, dimuliakan, dibesarkan, difokuskan begitu. Kenapa? Who has pleasure in the prosperity of his servant. This is powerful. Allah Bapa kita harus memuliakan Dia. Kenapa? Karena kesukaan Allah adalah melihat prosperity, keberhasilan dari hamba-Nya. Dahsyat ini saudara. Tuhan senang, Tuhan bahagia kalau melihat anak-anaknya berhasil. Ini disebut hamba loh saudara. Hambanya berhasil, dia bahagia. Saudara dan saya yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah anak-anaknya. Anak-anaknya. Kalau Tuhan pleasure, Tuhan bahagia dengan keberhasilan hambanya, bagaimana dengan keberhasilan anaknya? Saudara adalah anak-anak Tuhan. Tuhan suka, Tuhan bahagia dengan keberhasilan kita. Prosperity dalam bahasa Inggrisnya disebut, dalam bahasa aslinya shalom di situ ya. Shalom, prosperity, shalom, well artinya saudara, happy. Ya, God wants you to be happy.
happy. So happy itu alkitabiah, saudara, karena memang Tuhan yang ingin kita mengalami happy, mengalami baik keadaanmu, mengalami healthy atau kesehatan, sehat saudara, favored, at peace, dalam damai sejahtera. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi Tuhan sukacita kalau lihat kita semua bahagia. Kalau kita Tuhan suka kalau melihat kita hamba-hambanya atau anak-anaknya berhasil. Itu janji Tuhan, itu kebenarannya. Dan kita perlu mencari Tuhan dan kebenarannya. Dan kebenarannya adalah Tuhan inginkan kita berhasil. Itu yang harus menjadi doa kita. Bapa, terima kasih Engkau menginginkan aku berhasil. Ini firman-Mu katakan demikian. Doa yang lahir dari iman, saudara. Itu kebenaran firman Tuhan. Bapa, ya, inginkan keberhasilanmu. Yang kedua, Bapa mengasihimu. Itu kebenarannya. Bapa mengasihi setiap kita. Dalam Yohanes 16 ayat ke-27. Yohanes 16 ayat ke-27 dikatakan apa, saudara? Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Saya stop di sini, saudara. Bapa sendiri mengasihi kamu. This is just amazing. Bapa pencipta alam semesta sendiri mengasihi saudara. Karena engkau telah mengasihi Yesus dan percaya bahwa Yesus datang dari Allah. Bapa sendiri mengasihi kita. Bapa di sorga mengasihi kita. Dan kita perlu tinggal di dalam kasih-Nya. Kita perlu percaya bahwa Bapa mengasihiku. Bapa inginkan keberhasilanku. Bapa di sorga mengasihiku. Dan kalau orang tinggal di dalam kasih Allah, saudara, terus merenungkan kebaikan Tuhan, yang terjadi adalah apa? Itu akan melenyapkan ketakutan. Apa yang mungkin menjadi kekhawatiran kita, 1 Yohanes 4 ayat 18a. Di dalam kasih, ini kasih Allah saudara, tidak ada ketakutan. Orang yang senantiasa tinggal dalam kasih Allah, dia sadar akan kebenaran. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya adalah Allah, Bapa di sorga, mengasihi saudara. Dan kalau kita tinggal di dalam kebenaran firman itu dan kita percaya kepadanya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna hanya dari Tuhan, saudara, melenyapkan ketakutan. Kalau kita tinggal di dalam kasih Allah, kasih Bapa akan melenyapkan ketakutan kita. Saudara nggak perlu khawatir lagi akan hari depan. Ya, karena hari depan akan penuh dengan harapan, itu firman Tuhan katakan. Bapa akan memelihara kita juga. Bapa yang ketiga adalah Bapa, saya tulis ini, memeliharamu. Bapa bukan hanya mengasihi saudara, Bapa menginginkan keberhasilanmu, tapi Bapa di sorga memelihara setiap kita. Yesus pernah katakan ini tentang pemeliharaan Bapa. Matius 6 ayat 26 dikatakan begini. Pandanglah burung-burung di langit. Kemarin saya lagi makan malam. Sorry. Itu ada burung-burung. Ini saya bilang, ini burung-burung siapa? Ya, krik, bagus suaranya ya. Pandanglah burung-burung di langit. Pandang itu. Yang tidak menabur, tidak menuai. Tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Artinya dia gak punya tabungan, deposito. Dia gak punya sesuatu yang gudang besar untuk menyimpan makanannya. Gak menabur, gak menuai juga. Namun burung-burung itu diberi makan Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, kita ini, firman Tuhan katakan, pandanglah pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan Bapa kita di sorga memelihara burung-burung di langit, yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, gak
Saudara nggak punya gudang, nggak punya deposito besar, nggak punya tabungan besar untuk makanan hari esok. Tapi mereka ini diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Yesus katakan kamu jauh melebihi burung-burung itu. Saudara dan saya jauh melebihi burung-burung itu. Artinya gini, pemeliharaan Bapa atas kita, ya, jauh melebihi segala sesuatu, bahkan burung-burung tadi. Bapa akan memelihara kita, itu kebenarannya. Jadi kalau kita masuk dalam tahun 2022 sebentar lagi, saudara, kita percaya satu hal, kita cari dahulu kebenaran Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa kebenarannya? Bapak inginkan keberhasilanmu. Bapak inginkan, Bapak memberkati kita. Bapak memelihara kita. Ya, yang keempat saya tulis ini, Bapak telah memberkatimu. Haleluya. Siapa yang percaya kita semua telah diberkati Tuhan? Ya, kita semua telah diberkati Tuhan. Efesus 1 ayat 3. Berkat bukan nun jauh di sana. Berkat saudara telah terima sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah Allah Bapa dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus, kita semua dalam Kristus, amin, telah mengaruniakan, telah saudara berarti in the past, sudah terjadi. Mengaruniakan kepada setiap kita ini. Apa? Segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam bahasa Inggris lebih jelas, saudara. How we praise God, the Father of our Lord Jesus Christ, ya, who has blessed us. Dia telah memberkati kita, blessed us with apa? Every spiritual blessing. Allah Bapa kita telah memberkati kita dengan segala berkat, spiritual blessing in the heavenly realms, ya, realms gitu. Because we belong to Christ. Karena kita adalah milik Kristus, diciptakan di dalam Kristus, Bapa telah memberkati kita. Ya, segala sesuatu di dalam alam heavenly realms, artinya atmosfer yang gak kelihatan. Bahwa berkat Tuhan yang ada, Amsal dikatakan berkat Tuhan ada di atas kepalamu. Ada sesuatu yang menyertai kita. Mazmur katakan kebajikan dan kemurahan mengikutimu. Mungkin kita gak sadar itu. Mungkin kita gak melihat kiri kanan mana berkat Tuhan. Tapi firman Tuhan ini kebenaran. Dia telah bless, telah memberkati kita. Dan kita harus hidup di dalam kebenaran ini. Kita bersyukur Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkatiku. Terima kasih Engkau menginginkan keberhasilanku. Tuhan terima kasih Engkau inginkan memeliharaku. Engkau telah memberkatiku, Engkau mengasihiku. Itu saudara. Jadi orang yang tahu kebenaran Allah dan tinggal di dalamnya, mereka akan jauh daripada kekhawatiran karena kasih akan melenyapkan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan berkat yang Tuhan kasih sama saudara dan saya tidak tergantung dari keadaan. Keadaan boleh A, boleh B, boleh C. Mau varian 1, mau varian 200 kek. Ya, saya gak imani seperti itu. Saya percaya semuanya akan selesai pada waktu Tuhan, saudara. Bekerja dengan dahsyat, saya percaya itu. Sekarang ini sedang bekerja, it's going to end, I believe in the name of Jesus. Tetapi Tuhan memberkati kita bukan karena keadaan-keadaan. Saudara gak perlu melihat keadaan baik. Dan saudara bilang, aku diberkati. No. Keadaan apapun yang saudara alami, saudara bisa berkata, Tuhan telah memberkatiku. Karena Tuhan memberkati kita bukan dengan keadaan. Tuhan memberkati kita dengan perkataannya. God has blessed you with every
spiritual blessing. Ada berkat yang keluar dari lidahnya, dari mulut Bapa di sorga bagi saudara. Cara Tuhan memberkati kita adalah lewat perkataannya. Orang berharap keadaan. Percayakah saudara perkataan Tuhan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan dalam hidupmu. Kebenarannya adalah Tuhan telah memberkati kita. Ada berkat yang Tuhan perintahkan datang kepada saudara. Sekali lagi, ada berkat yang telah Tuhan perintahkan datang ke dalam hidupmu. Dan kalau kita percaya itu, saudara, imanmu akan bangkit. Engkau akan tinggal dalam kasih Allah. Saudara, apa perkataannya? Saya kasih beberapa aja ya. Ini sebagian dari berkat Tuhan. Dari apa yang Tuhan telah katakan. Kita buka Ulangan coba. Ulangan 28 ayat 13. Ini perkataan berkat Tuhan bagimu. He has blessed us with every spiritual blessing. Tuhan telah memberkati kita. Dia telah mengucapkan berkat. Dan perkataan Tuhan gak bisa ditarik kembali, saudara. Dia tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Perkataannya gak berubah. Semua keadaan boleh berubah, tapi perkataan Tuhan tidak pernah berubah. Oleh keadaan apapun. Dan ini beberapa berkat Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Ya percaya katakan amin. Bukan ekor, dan engkau akan tetap. Dikatakan tetap. Saya merenungkan firman ini kemarin, saudara. Akan tetap. Dan saya perkataan, aku akan tetap. I believe, I agree with this, Lord. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, aku percaya. Aku percaya firman Tuhan. Engkau akan mengangkatku menjadi kepala dan bukan ekor. Aku akan tetap sama-sama naik dan bukan turun. Saudara, dalam kehidupan mungkin kita akan mengalami ups and down. Yes, everybody does it. Setiap orang mungkin mengalami itu. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan engkau akan tetap naik. Artinya begini, kalau kita mengukur dari waktu A dan waktu B, ujung ke ujung, saya percaya engkau akan mengalami kenaikan Tuhan. Ya, mungkin ada hal-hal yang saudara alami ups and down-nya, tetapi pada akhirnya kekurangan itu atau turun itu bukan hasil akhirnya. Pada akhirnya adalah Tuhan mendatangkan kebaikan bagi saudara. Hal-hal yang diperintahkan si jahat, yang dilakukan si jahat untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan saudara. Hal-hal yang gak baik terjadi dalam kehidupan, Tuhan sanggup mengubahkannya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi engkau akan tetap naik. Katakan dengan saya, tetap naik. Siapa yang mau tetap naik di dalam Tuhan? Tetap naik. Saudara, kalau kita melihat kehidupan Yusuf, Roh Kudus baru ingatkan saya gini. Kalau saudara lihat Yusuf, dia pada waktu dia mendapatkan mimpi, wah dahsyat ya, dia akan menjadi pemimpin besar. Ya, pemimpin yang punya pengaruh yang besar belasan tahun. Dia sudah dapatkan visi, mimpi daripada Tuhan. Dan dia ceritakan. Dan kalau saudara lihat semuanya perjalanannya, gak ada yang menunjukkan, coba buka ini ayat yang tadi, Ulangan. Gak ada yang menunjukkan bahwa dia tetap naik. Apa tetap naiknya, saudara? Saudara lihat ceritanya. Yusuf dibuang ya, ke Mesir. Dia sebelumnya dijebloskan, dia turun ke sumur kering, itu yang pasti. Lalu dimasukkan ke penjara karena fitnahan dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Tapi apa yang terjadi at the end? Dia tetap naik. Kenapa? Ada tangan Tuhan, ada berkat Tuhan yang menyertai dia. Ada berkat Tuhan yang menyertai dia. Seperti yang menyertai ayahnya Yakub. Seperti yang menyertai Ishak. Seperti yang menyertai Abraham. Menyertai Yusuf. Tahukah saudara, setiap kita yang menjadi anak-anak Tuhan, saudara juga setelah diberkati bersama-sama dengan Bapak Abraham. Haleluya.
Ada berkat Tuhan yang telah menyertai kita, yang sedang ada di dalam kehidupan kita. Kebajikan dan kemurahan akan selalu, katakanlah saya, selalu mengikutimu. Tapi semua perkataan ini saudara, kalau kita baca sekilas aja, mungkin gak akan ada artinya. Mungkin sebagai informasi. Tapi when you believe it, this will change your life. Pada waktu saudara percaya ini, Tuhan, aku percaya aku akan tetap naik dan tidak menjadi turun. Aku akan menjadi pengaruh dan bukan ekor, kepala dan bukan ekor. Saudara, this is powerful. Imanmu akan bangkit karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yang terjadi adalah saudara gak khawatir akan hari esok. Tantangannya memang ada, tetapi pemeliharaan Tuhan lebih pasti daripada tantangan yang kita hadapi. Yang setuju, percaya, katakan amin. Saudara, firman Tuhan katakan yang lain dalam perjanjian baru. Dikatakan 2 Korintus 9 ayat ke-8. Allah sanggup, dikatakan begini. Ini berkat Tuhan. God has blessed us. Tuhan telah memberkati kita dengan perkataannya. Dengan spiritual blessing. Berkat yang spiritual, berkat rohani. Sesuatu yang kita nggak lihat. Tapi bekerja dalam kehidupanmu. Karena berkat Tuhan ada di dalam perkataan Tuhan. Perkataan firman-Nya yang telah menjadi bagian saudara. Dan telah memberkati kita. Dikatakan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Kalau saya jadi saudara, katakan amin dengan keras ini. Amin. Amin. Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepadamu supaya kamu sesekali berkecukupan di dalam segala sesuatu. Salah ya saudara? Apa? Supaya kamu, apa ini? Senantiasa. Kamu senantiasa berkecukupan di dalam satu hal. No, di dalam segala sesuatu. Janji Tuhan, Allah sanggup melimpahkan segala. Ini ada kata segala beberapa kali ini. Segala, ya. Kasih karunia kepadamu senantiasa, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Malah bukan hanya cukup untuk bagi kita, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Artinya Tuhan bukan hanya memberkati saudara dengan segala macam kebutuhanmu senantiasa tercukupkan, malah engkau akan punya kelebihan ekstra yang kau bisa tabur untuk kebaikan banyak orang, menjadi berkat banyak orang. Haleluya. Praise the Lord. Amin. You are blessed to become a blessing. Sudah diberkati untuk menjadi berkat. Dan ini adalah janji Tuhan. Berkecukupkan dalam segala sesuatu. Jadi kita masuk tahun depan. Kita gak perlu khawatir karena kita tahu kita mau menjadi orang-orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kalau kita tinggal di dalam kebenaran-kebenaran ini, apa yang terjadi saudara? Semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Semuanya, segala sesuatu yang kau perlu akan ditatangkan. Kau akan mengalaminya di dalam kehidupan saudara. Saudara, suatu ketika, dan ini kerinduan Tuhan bagi setiap kita mengalaminya. Bapa mengasihi, memelihara, ingin keberhasilan kita, ingin memberkati kita dan telah memberkati kita. Tetapi kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tinggal di dalamnya, percaya kepada apa yang menjadi janji Tuhan bagi saudara. Satu ketika Tuhan Yesus setelah melayani ribuan orang, ini ada 5.000 orang laki-laki. Kalau 5.000 orang laki-laki belum termasuk perempuan. Biasanya kalau dalam kebaktian lebih banyak mana perempuan laki-laki? Perempuan ya. Kekristenan itu perempuan lebih banyak biasanya di mana-mana. Jadi kalau 5.000 laki-laki, saudara bisa guess, tebak kira-kira perempuannya ada berapa banyak nih? Banyak banget. Banyak perempuan, apalagi anak-anak.
Banyak sekali di situ. Dan mereka kelaparan. Mereka ikut Yesus, dengar khotbah dan lain sebagainya. Lapar. Sudah sore. Sudah mengikuti Yesus. Ada banyak orang yang datang dari perjalanan yang jauh. Belum sempat makan. Karena mereka fokus sama Tuhan. Yesus. Mereka mencari dahulu kerajaan Allah, pengen tahu dan kebenarannya. Dia mau datang kepada Yesus dulu. Dan Yesus pada waktu itu mengalami satu krisis. Dan itu krisis, saudara. Ya, mereka lapar, hari sudah petang, firman Tuhan katakan 200 dinar aja untuk beli roti nggak akan cukup bagi mereka. Kalau kita bicara simple ya saudara, sederhananya ya hitungannya. Kalau 5.000 orang laki-laki, wanita minimal 2 kali lipat. Minimal ada 10.000 wanita. Maybe. 10.000 wanita dan anak-anak mungkin ada berapa ratus entahlah. Atau berapa ribu entahlah saudara. Dan kumpulan itu lebih daripada 10.000 orang. Itu udah pasti itu. 10.000 orang lebih dan mereka lapar. Ada yang datang dari jauh. Dan Yesus hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Sudah dengar cerita ini. Yesus tahu dia mengalami kekurangan. Dia tahu apa yang dia sedang hadapi. Tapi apa yang Yesus lakukan, saudara? Dia nggak terbawa, terhanyut dengan keadaan. Yesus melihat ini. Coba kita buka. Lukas 9 ayat 16. Lalu Yesus... Dan setelah Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Ini yang Yesus lakukan. Ia menengadah ke langit. Dia tahu 5 roti 2 ikan itu gak cukup. Dia tahu. Kalau secara nalar saudara, everybody knows it. Bahwa ini gak cukup. Kalau ini bicara tentang uang, ini mungkin beberapa ribu perak aja. Nggak sampai 10.000 perak mungkin. 20.000 perak. Ya. Tapi dia mengambil kekurangan itu. Dia mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ia menengadah ke langit. Ya. Menengadah ke langit. Dia mencari Bapa dan kehendaknya dulu. Lalu mengucap berkat. Ini dahsyat. If I have an hour, saya cerita ini next time ya. Mengucap berkat. Katakan saya 2, 3 mengucap berkat. Mengucap berkat. Karena itu yang Bapa mau. Dia menengadah ke langit. Saya percaya dia mencari apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan dia dapatkan satu hal. Bapa inginkan dia mengucap berkat. Dan Tuhan Yesus mengucap berkat. Tahukah saudara apa yang Yesus lakukan? Dia dengar Bapa yang memerintahkannya kepadanya. Lalu pada waktu Yesus menengadah ke langit, dia mencari kehendak Bapa. Dia berdoa, dia mencari kehendak Bapa. Dan dia dapatkan Bapa inginkan dia mengucap berkat. Lalu dia mengucap berkat, bahkan ayat yang lain dikatakan dia mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan mujizat terjadi. Dalam kesamari, saudara, pada waktu dia mengalami kekurangan, dia tahu dan semua murid-muridnya juga tahu, dia bawa kekurangan itu kepada Tuhan. Kepada Bapa di sorga maksud saya. Dia bawa kepada Bapa di sorga dan dia dapatkan kehendak Bapa. Dia mengucapkan berkat dan bersyukur. Mengucapkan syukur. Dan mujizat kemudian terjadi. Roti itu mulai berlipat ganda di tangan murid-muridnya juga, saudara. Itu dahsyat. Hari-hari ini mungkin kalau setiap orang yang mengalami kekurangan, mungkin gak seperti itu ya. Kalau orang mengalami kekurangan, mungkin mereka gak mengucap berkat. Mereka gak menengadah ke langit. Kalau orang mengalami kekurangan, mereka lihatnya ininya. Ya tuh ya. Lihatnya 5 roti dan 2 ikannya, betul gak? Kalau orang mengalami kekurangan, fokusnya sama kekurangannya. Dia buka dompetnya. Cuman ada 150.000. Akhir bulan ini
Dan segala macam, saya nggak punya uang untuk kecukupan ini. Dia memandang dompetnya, memandang tabungannya, memandang buku print out tabungan dan lain sebagainya. Dia tahu kekurangannya. Dia fokus kepada tagihan yang datang mungkin. Tapi belajar kepada Yesus, dia mencari Bapa dan kehendaknya. Di tengah kekurangan yang dia hadapi, dia cari kehendaknya. Dan Bapa inginkan mengucapkan berkat. Dan Yesus mengucap berkat. Dan dalam ayat yang lain dikatakan dia mengucap syukur. Berapa banyak di antara orang-orang yang pada waktu kekurangan, dia mengucapkan berkat atas apa yang dia punya. Banyak orang yang komplain, banyak orang yang marah-marah. Banyak orang yang berkata, Tuhan begini mana cukup. Segini mana ada, apa gunanya yang saya punya. Banyak orang yang mengalami itu semua dan mereka marah kepada Tuhan. Bahkan kecewa, ada yang gak mau ke gereja lagi. Apalagi mau berdoa, saudara. Tapi Yesus pada waktu dia mengalami kekurangan, dia tahu itu. Tapi dia tahu kebenaran. Memang ada kekurangan dia, tapi dia tahu kebenaran firman. Dia menengadahkan, dia mencari kehendak Bapa. Dan dia dapatkan ucapkan berkat, bersyukur. Dia mengucapkan berkat dan dia bersyukur. Dan mujizat terjadi. Saudara, saya percaya ini yang menjadi maksud Tuhan bagi setiap kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan Tuhan Yesus tambahkan dalam hidupmu. Memasuki tahun 2022. Ini yang harus kita lakukan sama seperti Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi sepanjang tahun ini. Memasuki tahun 2022. Gak ada satu hal sedikit pun yang saudara harus khawatirkan. Karena engkau tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia boleh berubah. Tapi perkataan Tuhan, berkat Tuhan bagi saudara akan tetap selama-lamanya. Kebajikan dan kemurahan akan selalu mengikuti saudara. Tuhan telah memerintahkan berkatnya datang kepadamu. Dan saya akan tutup dengan cerita singkat ini saudara. Tentang Yabes. Saya percaya apa yang Yabes alami, itu kita bisa pelajari. Dia mencari Bapa dan kehendaknya. Lihat ini. 1 Tawarik 4 ayat 9 dikatakan begini. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Oke, yuk lanjut dulu. Ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah, katanya, kiranya engkau memberkati aku, berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. This is the prayer of faith. Ini doa yang lahir dari iman, saudara. Dan kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, Yabes adalah seorang yang lebih dimuliakan, artinya dia lebih sukses dari saudaranya. Dia berhasil dalam segala kehidupannya. Bahkan ada nama kota, kemarin saya pelajari, ada satu nama kota yang disebut atas nama Yabes. Itu seberapa masyurnya dia, saudara. Sampai kota pun dinamai namanya dia, Yabes. Yabes lebih dimuliakan dari segala sesuatu. Tapi dulunya gak begitu. Nama Yabes artinya sorrowful. Artinya penderitaan, penuh dengan derita. Saya gak tahu kenapa Yabes disebut sorrowful, penderitaan. Karena mungkin dia lahirnya dalam keadaan cacat, mungkin aja. Atau dia mungkin lahir pada waktu keluarganya gak menginginkan anak. Atau keluarganya sedang mengalami kesukaran. Sehingga Yabes disebut kesakitan. We don't know. Tapi yang pasti Yabes dulunya sebelum mengalami keberhasilan, dulunya penuh dengan penderitaan, saudara. Tapi
apa yang menyebabkan dia mengalami satu pemeliharaan Tuhan yang dahsyat demikian? Lebih dimuliakan dari segala keluarganya, dalam keluarganya. Kenapa? Apa karena ke buku-buku kisah, buku-buku sukses, buku-buku motivator terkenal, dia berhasil? No. Sudah tahu kunci keberhasilannya? Ini. Yabes berseru. Allah mengabulkan. Sesimpel itu. Yabes berseru, Allah mengabulkan permintaannya. Itulah kunci keberhasilannya. Dia boleh datang lahir dalam penderitaan, dalam kesakitan, dan disebut penderitaan bahkan namanya, saudara, melekat dalam dia. Tapi kenapa dia berhasil lebih dimuliakan dari semuanya? Karena Yabes mencari dahulu Tuhan dan kebenarannya. Dia berdoa kepada Tuhan dengan imannya. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup senantiasa mencukupkan dia. Dia tahu Tuhan bisa berikan apa saja yang dia perlukan. Makanya gak tanggung-tanggung permintaannya. Tuhan, aku memberkati aku. Gak sebegitu, saudara. Tuhan, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Gak tanggung-tanggung ini permintaannya. Orang yang tinggal dalam kekhawatiran gak akan meminta ini. Orang yang tinggal dalam permasalahannya, orang hanya mikirkan, Tuhan, lepaskan aku dari masalah. Yabes gak berdoa demikian. Tuhan, berkati aku berlimpah-limpah. Ya. Dan perluas daerahku. Ini gak tanggung-tanggung permintaannya. Tanganmu menyertaiku, melindungiku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini semua janji Tuhan yang dia perkatakan, saudara. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Kunci keberhasilan Yabes bukanlah keadaan yang mendukung dia, tetapi karena dia mencari kehendak Bapa. Dia mencari Bapa terlebih dahulu dan kebenarannya. Maka semuanya itu ditambahkan dalam hidupnya. Firman Tuhan dalam 2 Tawarik dikatakan begini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dan saya berdoa supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Jangan khawatir tahun 2022 dan ke depan, masa depan saudara. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Percaya hal itu. Terima kasih, ucapkan syukur, ucapkan berkat, saudara. Dan berdoa. Doanya doa yang besar. Seperti orang yang percaya kepada Tuhan yang besar. Karena firman Tuhan Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tahukah saudara, orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh hati, Tuhan limpahkan kekuatan, Tuhan limpahkan kuasanya terjadi di atas orang itu. Dahsyat ini. Siapa ingin mengalami itu? Sudah memasuki tahun 2022, jangan lagi khawatir. Kita punya beberapa hari ke depan. Ambil waktu, sepakat dengan istri, sepakat dengan suami, sepakat dengan keluarga. Ambil waktu untuk berdoa. Mungkin selama tahun pandemi ini jarang kita berdoa sungguh-sungguh. Banyak orang berdoa satu selewat aja. Ambil waktu sungguh-sungguh untuk berdoa kepada Tuhan. Datang mencari Dia dan tinggal di dalam kebenaran. Ucapkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Tuhan, Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan, Kau mengasihi aku, Kau memberkati aku, Kau inginkan keberhasilanku. Kalau Tuhan bisa mengabulkan doa Yabes, karena doa itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang sama dapat mengabulkan doa saudara. Amin.
Mari kita duduk dalam doa. Kira labaya syikit ya bakana makasih para leba bapa. Kira labaya syiri ya bapa syira dakara makasih ya rali. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Mari naikkan ucapan syukur. Sari Tuhan sungguh-sungguh saudara. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Kira labaya syira dakara. Kenama siti purkunu mastakara bakata karana. Labako syiri dia papa syirin ya kanaka. Marapokun nakasyidiara laba-laba kasyidiara bakana kana. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau inginkan keberhasilan setiap anak-anak-Mu. You have pleasure Tuhan in the prosperity of our lives, Lord. Kau menyertai-Ku, Kau melindungi-Ku, Kau memberkati aku berlimpah-limpah ya Tuhan. Ucapkan syukur saudara. Ucapkan syukur, naikkan doa yang lahir dari iman hari ini. Saat ini saudara dimanapun kau berada saat ini. Yuk ucapkan doa ini. Ucapkan doa yang lahir dari iman sama seperti Yabes. Tuhan, aku bersyukur Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Engkau memperluas daerahku Tuhan. Keluargaku akan baik-baik saja. Kesehatanku akan baik-baik saja. Pekerjaanku akan baik-baik saja. Aku diberkati untuk menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau gak pernah meninggalkanku Tuhan. Haleluya. Syikirilah ya syikirilah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan. Mari angkat kedua tangan saudara dimanapun saudara berada. Mari sungguh-sungguh lagi ambil komitmen mencari Tuhan. Berdoa saudara, ambil waktu untuk berdoa hari-hari ini sudah ke depan. Sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Karena Dia rindu untuk melimpahkan kekuatannya dan kuasanya dalam kehidupanmu. Haleluya. Aku berdoa Tuhan, setiap tangan yang terangkat ya Tuhan. Kalau mereka berdoa, Tuhan menjamah setiap mereka. Dan berikanlah firman Tuhan berbicara atas setiap mereka masing-masing. Dan biarlah iman timbul daripada mereka Tuhan. Dan kuasa Tuhan dinyatakan untuk mereka percaya. Aku mengangkat tanganku, membuka hatiku, menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kau dijauhkan dari segala sakit penyakit dan segala kelemahan tubuh. Kuasa Tuhan menyertai segala sesuatu yang kau kerjakan selalu berhasil. Percaya kepada firman Tuhan, percayalah kepada kebenarannya dan hiduplah di dalamnya. Carilah Tuhan sungguh-sungguh selalu, cari Tuhan dulu. Maka semua itu akan ditambahkan dalam hidup mulai hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Engkau akan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus yang telah terima, ucapkan syukur. Sama-sama katakan in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Puji Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Dan beberapa hari ke depan terus berdoa, terus cari wajahnya sungguh-sungguh saudara. Dan ambil waktu sebentar untuk dengan keluarga sepakat berdoa. Saya percaya ada hal-hal yang Tuhan ingin kabulkan. Hal-hal yang Tuhan ingin lepaskan di dalam kehidupan memasuki tahun 2022. God bless you. Jesus loves you. God bless. Dah. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. 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 Merry Christmas and Happy New Year.
Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas.